Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 RPLB dari Institut Teknologi Kalimantan ingin menjelaskan sedikit mengenai pengujian perangkat lunak dengan menggunakan model behavior UML. Jadi pertama-tama perkenalan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 dari kelas rekayasa perangkat lunak B. Pertama ada Afif Fuad Al-Ghifari dengan NIM 10181003. Lalu ada Amalia Oktavina dengan NIM 10181008. Lalu ada Maulidia Faiza dengan NIM 10181040. Lalu ada Mursina saya sendiri 10181056. Dan ada Tegar Rizky Putra Pratama 10181075. Pertama-tama, apa sih itu pengujian perangkat lunak? Jadi pengujian perangkat lunak adalah proses untuk mencari kesalahan pada setiap item perangkat lunak, mencatat hasilnya, mengevaluasi setiap aspek pada setiap komponen atau sistem, dan mengevaluasi fasilitas dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Lalu, pengujian yang baik tidak hanya ditujukan untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak, tapi juga untuk dapat ditemukannya data uji yang dapat menentukan kesalahan secara lebih teliti dan cepat. Selanjutnya, Selanjutnya adalah metode pengujian. Perangkat lunak sendiri dapat diuji dengan dua cara. Yang pertama adalah pengujian dilakukan dengan mengeksekusi data uji dan mengecek apakah fungsional dan perangkat lunak bekerja dengan baik. Data uji dibangkitkan dari spesifikasi software yang dalam hal ini menjelaskan fungsional perangkat lunak. Cara pengujian ini disebut dengan black box testing. Yang kedua adalah pengujian dilakukan dengan mengenakan data uji untuk menguji semua elemen program software, termasuk data internal dan nelaran atau loop, logika keputusan, dan jalur. Data uji ini dibangkitkan dengan mengetahui struktur internal atau kode sumber dari perangkat lunak. Cara pengujian ini disebut dengan white box testing. Selanjutnya adalah pengujian berdasarkan kode sumber dan spesifikasi. Pengujian berdasarkan kode sumber. Pengujian berdasarkan kode sumber atau source code based testing adalah pengujian yang data ujinya dibangkitkan berdasarkan kode sumber softwarenya. Pengujian ini merupakan pengujian yang paling umum yang digunakan. Pada pembangkitan data uji berdasarkan kode sumber atau source code based test case generation, kriterianya diberlakukan pada software untuk menghasilkan requirement pengujian. Next. Yang kedua adalah pengujian berdasarkan spesifikasi. Pengujian berdasarkan spesifikasi atau specification based testing adalah pengujian yang data ujinya dibangkitkan berdasarkan spesifikasi perangkat lunak. Spesifikasi software selain berfungsi sebagai acuan teknis pengembangan software, khususnya spesifikasi dalam bentuk formal, juga adalah alat yang digunakan untuk menguji software. Spesifikasi formal menjelaskan fungsi dari perangkat lunak yang terbentuk dalam suatu format tertentu, sehingga dari spesifikasi ini dapat dilakukan proses otomasi untuk pembangkitan data pengujian. Selanjutnya ada strategi pengujian. Strategi pengujian perangkat lunak merupakan proses integrasi metode perancangan kasus uji ke dalam bentuk urutan langkah pengujian perangkat lunak.
Strategi pengujian perangkat lunak ini dapat dipandang sebagai urutan langkah seperti pada pengembangan perangkat lunak. Strategi pengujian ini juga secara berurutan adalah pengujian unit atau unit testing, integration testing, dan system testing. Selanjutnya ada pengujian unit. Pengujian unit atau unit testing adalah pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari program atau modul. Adapun hal-hal yang diuji pada pengujian unit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kita bahas dari antarmuka atau interface-nya dulu. Salah satu hal yang diuji dalam antarmuka atau interface itu seperti yang tertera pada slide, yaitu pengujian yang memastikan bahwa informasi yang berasal dari dan keluar dari modul yang diuji mengalir dengan benar. Dan terdapat hal-hal lain yang dapat diuji dari interface atau antarmuka ini. Yang kedua, ada dari struktur data lokal, yang mana salah satu hal yang diuji merupakan pengujian yang memastikan bahwa data yang tersimpan selama eksekusi modul terjaga integritasnya. Dan yang ketiga, bisa dilihat dapat diuji dari kondisi batas. Dengan salah satu hal yang dapat diuji yaitu pengujian untuk memastikan bahwa modul beroperasi dengan benar pada batas-batas pemrosesan yang ditentukan. Next. Kemudian ada yang keempat, dari jalur-jalur bebas atau independent paths, di mana salah satu hal yang diuji merupakan pengujian untuk memastikan bahwa semua kemungkinan jalur kendali yang mungkin telah dieksekusi paling tidak satu kali. Lalu dapat diuji pula dari jalur penanganan kesalahan, di mana salah satu hal yang diuji adalah pengujian yang memastikan kondisi salah dapat diantisipasi dan ditangani dengan bersih atau anti-bugging, dan tanpa ada pemberhentian. Next. Di sini terdapat pengujian integrasi di mana mempunyai definisi sebagai pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan awal perangkat lunak. Pengujian ini juga dilakukan untuk menemukan kesalahan antar muka atau antar modul juga, dan pengujian ini pada umumnya dilakukan oleh pengembang sendiri atau dilakukan antar pengembang. Pada umumnya, pengujian ini dilakukan secara white box atau black box. Selanjutnya juga ada pengujian sistem, di mana pengujian sistem ini dilakukan base system secara keseluruhan. Pengujian ini pada umumnya dilakukan oleh pengembang bersamaan dengan pengembang yang lain, karena pengujian yang dilakukan berhubungan dengan elemen lain perangkat lunak. Pengujian ini juga dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah antarmuka atau interface dan perancangan jalur penanganan kesalahan antar sistem pada perangkat lunak. Selanjutnya yaitu pengujian dari spesifikasi model behavior UML. Yang pertama, model diagram sequence. Diagram sequence digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam berkomunikasi, dalam saling mengirim pesan message yang disusun berdasarkan urutan waktu. Diagram sequence ini bersama-sama dengan diagram collaboration bisa disebut juga dengan diagram interaksi, karena keduanya berfungsi menggambarkan interaksi antar objek. Yang kedua, model diagram collaboration. Collaboration bermakna bekerja sama antar bagian untuk melaksanakan fungsi tertentu yang dibebankan kepada masing-masing bagian objek. Diagram collaboration digunakan untuk menggambarkan susunan organisasi antar objek dalam berinteraksi dan bekerja sama untuk melakukan fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah software. Di dalam diagram collaboration ini, digambarkan objek apa saja yang bekerja sama dengan message apa yang dikirimkan dan diterima untuk berkomunikasi dalam rangka melaksanakan fungsi yang didefinisikan. Yang ketiga, model diagram activity. Diagram activity biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah urutan kerja masing-masing objek di dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, sesuai dengan fungsi kerja masing-masing objek. Diagram activity pada hakikatnya adalah flowchart yang menunjukkan aliran aktivitas ke aktivitas dalam memenuhi fungsi layanan yang didefinisikan di dalam use case. Keempat, model diagram state chart. State chart UML adalah diagram yang menggambarkan kelakuan sistem secara keseluruhan. Karena menggambarkan kelakuan sistem secara keseluruhan, maka pembangkitan data uji beserta state chart atau state machine dianggap menguji keseluruhan sistem. State chart UML dibuat berdasarkan state machine yang digunakan oleh David Harrell. Selanjutnya, perancangan perangkat lunak.
Pada perancangan pengujian model behavior UML yang digunakan adalah correlation diagram, sequence diagram, activity diagram, dan state chart diagram. Perancangan perangkat lunak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, perancangan format masukan dan keluaran. Yang kedua, perancangan aspek statis perangkat lunak. Dan yang ketiga, perancangan aspek dinamis. Oke, adapun software yang memiliki 3 subprogram yang bisa dieksekusi, yaitu program pembangkit file spesifikasi, program pembangkit data uji dengan kriteria full predicate coverage, dan terakhir program pembangkit data uji dengan kriteria transition pair. Program ini adalah program yang interaktif, yang dimana ada beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh pengguna. Ya, salah satunya adalah apakah deskripsi dari state machine file spesifikasi yang akan dibangkitkan. Nah, deskripsi ini diisi oleh string, namun boleh juga tidak diisi. Kemudian ada berapa jumlah status yang dipunyai state machine. Jumlah ini diisikan nilai digit dengan lebih besar dari 0 dan kurang dari 31. Nah, status yang bisa ditangani oleh perangkat lunak terbatas untuk 30 status. Status apa saja yang ada di state machine? Nah, semua status yang ada pada state machine harus dituliskan di sini. Jadi status ke-1 diset sebagai status awal atau inisial atau start, dan juga boleh ada juga status yang tidak memiliki nama jika itu idle. Lanjut. Oke, pemisahan atau tidaknya file eksternal spesifikasi uji untuk masing-masing kriteria ini berhubungan dengan pekerjaan selanjutnya, yaitu otomatisasi pembangkit test script. Ada dua alternatif untuk masalah ini, yaitu yang pertama adalah penggunaan sebuah file yang mencukupi kriteria pengujian, dan yang kedua adalah pengujian file yang jumlah kriterianya sesuai yang diinginkan. Pemisahan modul dan file eksternal keluaran akan memudahkan pembuatan laporan dan analisis hasil pengujian. Baik, itu adalah akhir dari presentasi kelompok kami. Mohon salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.